Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizali Waluya dengan NIM 2207631. Di video ini saya akan membuat suatu tutorial mengenai uji Wilcoxon menggunakan aplikasi SPSS. Nah, uji Wilcoxon itu merupakan bisa kita bilang sebuah alternatif dari uji parity test. Misalkan ketika kita ingin melakukan uji parity test, ketika kita lakukan uji normalitas, namun ternyata hasilnya data yang akan kita uji itu tidak terdistribusi secara normal. Nah, untuk menguji data tersebut, kita harus menggunakan alternatif lain, yaitu dengan menggunakan uji non-parametrik. Nah, uji non-parametrik itu yaitu di sini ada uji Wilcoxon. Nah, sama seperti parity test, uji Wilcoxon ini bertujuan untuk mencari atau menganalisis adanya suatu perbedaan dari dua sampel yang berbeda namun berpasangan. Nah, mungkin kita langsung saja. Dan di sini saya ada suatu data, yaitu data hasil belajar fisika. Nah, ini merupakan ada data pre-test dan ada data post-test. Nah, kedua data ini merupakan data yang berpasangan. Nah, untuk melakukan analisis di aplikasi LPSS, pertama kita copy data yang disediakan, yaitu data pre-test dan juga ada data post-test. Kita copy, lalu kita masukkan di data view. Nah, seperti ini. Lalu kita ke variable view. Di sini untuk nama kita ubah menjadi pre. Nah, untuk yang kedua kita ubah jadi post. Untuk label kita bisa labeli dengan pre-test dan yang satunya kita labeli dengan post-test. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke bagian data view. Nah, untuk melakukan analisis uji Wilcoxon, kita cari ayat di ini non-parametric test. Kita pilih legacy dialog. Nah, lalu kita pilih to related sample. Seperti ini. Nah, untuk pretest kita masukkan ke variable 1. Nah, sedangkan yang post test kita masukkan ke variable 2. Nah, untuk test type-nya kita di sini pilih yaitu Wilcoxon. Nah, lalu setelah itu kita tinggal tekan OK. Nah, ini merupakan hasil dari uji Wilcoxon terhadap dua data berpasangan, yaitu data pretest dan data posttest. Nah, ini merupakan kolom rank dari data posttest dan pretest. Nah, bagian negatif rank ini merupakan bagian yang menunjukkan apakah ada perbedaan dalam hal pengurangan antara data posttest dan data pretestnya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa di negatif rank itu terdapat N-nya itu 11. Nah, ini artinya bahwa antara data post-test dan data pre-test itu terdapat 11 data yang terjadi pengurangan itu. Nah, untuk rata-rata rank itu yang negatif rank itu adalah 10,50. Nah, untuk jumlah dari ranknya itu ini 11 dari 11 data itu jumlahnya yaitu 115,50. Nah, untuk yang positif rank ini menunjukkan adanya perubahan yang positif, yaitu adanya penjumlahan dari
antara data post-test dan data pretest. Nah, di sini ditunjukkan bahwa N di positif rank itu 19, artinya terdapat 19 data yang terdapat perubahan positif, yaitu nilai datanya itu bertambah nilainya. Nah, di sini ditunjukkan rata-rata ranknya itu sekitar 18,39. Nah, sedangkan jumlah dari rank di positif rank itu dari 19 data yaitu ada 349,50. Nah, untuk TIS ini, bagian TIS ini menunjukkan ada atau tidaknya data yang sama di antara data post-test dan data pretest. Nah, di sini TIS itu kosong, berarti tidak ada data yang sama di antara data post-test dan pretest. Ini totalnya ada 30 data. Nah, lalu ini ada tes statistik. Nah, di sini ada bagian asim sig to tail. Nah, kembali ke cara pengambilan keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan dalam uji Wilcoxon ini, nah jika asim signifikannya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan. Nah, sedangkan jika nilai asim sig to tail-nya itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan. Nah, kita lihat ke hasil atau output dari data yang kita uji. Di sini menunjukkan asim sig to tail-nya itu 0,116. Nah, di mana 0,016 ini kurang dari 0,05. Nah, dapat kita simpulkan bahwa antara pretest dan post-test yang dari data yang diuji itu terdapat perbedaan. Nah, maka dapat disimpulkan adanya perlakuan, yaitu belajar fisika ini mendapat suatu perbedaan gitu antara pretest dan post-test. Nah, mungkin di tutorial kali ini dicukupkan sekian. Semoga tutorialnya dapat bermanfaat.